Di situ masuk lagi di pojok studionya. Luar biasa. Assalamualaikum Cak Korip. Waalaikumsalam Mas Hari. Alhamdulillah. Dari Probolinggo ke Pasuruan. Bawa laporan sebagai bekal. Cakep. Selamat datang di ruangan Studio Mini Podcast Kawal. Luar biasa. Diawali dengan pantun, Mas. Mantap. Gimana Mas? Kalau kita ketemu ini yang jadi host siapa Bu dari ini ya? Ya tetaplah kita kan rekan kerja ya kan. Iya. Kalau di Kabupaten Probolinggo ya saya jadi hostnya podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Tapi saya di sini pasrah lah mau diapain sama Mas Hari. Kalau di sini berarti bintang tamu ya nih, narasumbernya ini ya. Bisa dikatakan gitu ya. Narasumber ya. Narasumber. Kalau narasumber itu biasanya ada ininya Mas. Honornya Mas. Honornya ya. Enggak. Gimana Mas? Ini kebetulan kan alhamdulillah. Terima kasih Mas Hari. Saya diperlihatkan ruang podcast studionya luar biasa Mas. Tadi kita sudah room tour. Kita lihat studionya, peralatannya itu kan. Gimana menurut pandangan Cak Korip studio kita itu? Aduh, luar biasa. Saya jadi minder nih, sahabat podcast Kawal Bawaslu Pasuruan. Luar biasa. Minder banget. Kalau kenapa minder? Iya gini. Iyalah kalau kita lihat di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, studionya ya sederhana banget sih. Ya. Sangat sederhana. Karena kenapa saya minder ketika masuk di ruangannya Mas Hari dan di situ masuk lagi di pojok studionya. Luar biasa. Ada ininya apa namanya layar monitor, terus tulisan podcast Kawal Bawaslu Pasuruan. Mas, saya ini tertarik dengan kata kawalnya nih Mas. Apa sih Mas kawalnya Mas? Kawal itu akronim. Apa? Singkatan dari Kabar Pengawas Pemilu. Nah, Kabar Pengawas Pemilu. Luar biasa ya. Mana kawal sendiri itu kan juga mengawal ya, mengawal demokrasi kan gitu ya. Jadi kita memang cari satu kata yang memang relevan dengan tugas kita sebagai pengawas pemilu kan. Betul. Jadi namanya podcast Kawal Kabar Pengawas Pemilu gitu ya. Iya, Kabar Pengawas Pemilu. Luar biasa. Kalau di kita ini belum ada, cuman podcast gitu aja. Gitu. Tapi alhamdulillah podcast Mas. Bawaslu Probolinggo gitu aja kan ya. Bawaslu Kabupaten Probolinggo gitu aja. Jadi saya sangat kenapa tadi kembali ke awal ya? Kenapa saya minder sahabat ya? Karena luar biasa. Di sini kita lihat view ruangannya. Saya langsung pada backgroundnya. Backgroundnya itu saya pikir luar biasa ini. Saya pikir sebuah banner pakai banner biasa itu. Lalu ternyata stiker luar biasa. Kemudian sudah ada macam-macam tulisan yang menggambarkan sebuah tagline ya. Luar biasa untuk mengkampanyekan. Iya. Itu semua kan tulisan-tulisan tagline yang berhubungan dengan lembaga kita. Betul, luar biasa. Yang saya iri nih loh Mas dengan adanya ini loh. Podcast Kawalnya ini luar biasa, ada monitor. Ada monitornya itu ya. Jadi kalau mungkin ada narasumber tertentu yang kita perlu menampilkan data bisa ditampilkan gitu ya Mas ya. Gitu, iya. Asik juga ya. Berarti apabila ini menampilkan data-data termasuk juga laporan-laporan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa kita tampilkan di sini gitu. Jadi luar biasa sih Mas. Tapi begini, saya harus belajar juga sih ke studionya Mas Hari ini. Kenapa sahabat? Ya lengkap sekali, ada mixernya. Wah, mantap. Pokoknya saya tidak bisa berkata-kata apa sih sekarang gini Mas Raja sih. Mau diapain? Ya kita ini kan sama-sama belajar sama-sama belajar. Jadi kita memang sama-sama belajar. Jadi tempatnya memang terbatas, kita desain, kita set up sedemikian rupa. Krunya juga kru yang ini kita drill gitu ya. Kita punya pengalaman yang di bidang ini, kita drill supaya kita harus bisa itu. Iya. Otodidak berarti ya? Otodidak. Masya Allah. Dua jempol. Terus gimana nih? Iya. Kalau di Probolinggo sendiri gimana podcastnya? Saya lihat itu sudah banyak tuh episodenya ya, volume sampai
21 kalau nggak salah ya. Iya betul, sampai 2021. Kalau kita sih masih belasan, masih belasan. Iya betul lah. Jadi kita itu punya, kan Mas Hari dengan kita lah ya kan. Kita Bawaslu Kabupaten Kota kan punya komitmen ini pasca pemilu Mas Hari. Pasca pemilu itu kan kita kemarin 2019 ya kita masih punya tugas kalau menurut Undang-Undang 7 2017 ya. Iya. Kalau tidak salah ini sekitar pasal 101. Kesini, Pak, supaya masuk. Oke. Kita kalau tidak salah ini saya masih ingat-ingat lagi soalnya sudah lama. Pasal 101 dan pasal 104 itu menyebutkan bahwa kita masih ingat pasalnya. Iya lama kan aku kan divisi PP harus belajar, harus mengingat. Ya, jadi tugas kita itu kan kalau tidak salah ada 4 lah, minimal ada 4. Yang pertama itu kita harus melakukan evaluasi pemilu dan pilkada yang kemarin. Kemudian yang kedua kita harus melakukan perawatan dokumen. Kemudian yang ketiga ini Mas adalah kita harus melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Yang terakhir nih Mas yaitu pengembangan pengawasan partisipatif. Nah ini yang ada kaitannya dengan ini, ya kan? Kalau di antara 4 itu yang paling dekat dengan podcast itu yang keempat tadi itu berarti. Yang keempat tadi kayaknya ya Mas ya. Jadi pengembangan pengawasan partisipatif. Ngomong-ngomong pengawasan partisipatif ini, yaitu kita kan harus melakukan sosialisasi Mas. Iya. Sosialisasi kepada masyarakat. Ya bisa secara konvensional langsung tatap muka. Tetapi sekarang kan sudah ini ya terhalang oleh masalah virus corona. Maka kita tetap melakukan amanah untuk melakukan sosialisasi, tetapi bagaimana sekiranya tidak kena virus corona? Ya, satu-satunya menggunakan media sosial seperti sosial. Podcast Mas, luar biasa ini Mas. Jadi kita melakukan sosialisasi dalam bentuk apapun isinya, siapapun narasumbernya yang telah berkaitan dengan sekitar Bawaslu dan kepemiluan serta pilkada masuk di sini Mas. Iya. Kalau di Probolinggo itu kalau kita sih ya, kalau narasumbernya itu kita tidak pernah mengundang secara khusus Pak. Iya gitu ya. Jadi kita memang ya kebetulan nih Cak Korup ini kan ada acara nih di sini. Iya. Cak Korup dan kita share ke sini. Jadi kita tidak pernah. Kita belum masuk ke tahapan situ Mas. Kalau di Probolinggo sendiri gimana? Memang sengaja mengundang ya. Ya ada yang sengaja saya ngundang. Kalau jadi begini, kita kan kadang-kadang setiap hari syuting ngundang ada narasumber hari syuting untuk gini maksudnya kita save gitu ya. Terus publishnya setiap minggu sekali, yaitu kalau nggak salah hari Selasa ya hari Selasa. Jadwalnya Jatim itu ya. Betul, sama kita ngikuti aja di sana karena bagaimanapun di sana adalah inspirasi kita gitu kan. Jadi ngikuti Selasa kita publish. Nah untuk publish itu kita sebelumnya harus ini dulu sudah punya tabungan sudah syuting. Jadi siapa narasumbernya yang kita undang ya macam-macam lah. Yang penting ada kaitannya dengan Bawaslu. Kita perkenalkan Bawaslu seluas-luasnya. Soalnya masyarakat kan sekarang banyak belum mengenal lah Bawaslu. Tetapi dengan adanya seperti ini, semakin hari semakin mengenal Bawaslu, apa itu Bawaslu. Bukan hanya KPU lah kan gitu kan Mas ya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi di samping juga ngundang, ya kita juga ada event-event sama seperti ini. Ketika ada tamu, teman-teman kita perlu kita ajak jadi narasumber, ya oke, jadilah gitu Mas. Iya. Jadi memang kalau kita sih tidak terjadwal ya. Betul. Mungkin podcast kita ini berkala lah sebenarnya. Kalau seperti informasi bulu berkalanya bagaimana ya, itu kala-kala kalau ada waktu, kalau ada momen, ada narasumber, ada tamu, baru kita termasuk juga publisnya itu juga tidak terjadwal hari tertentu sih. Ada kita punya seperti hari ini selesai edit ya sudah kita publish gitu. Ya ke depan ayo kita bareng-bareng. Iya, kemarin juga waktu Beli kesini juga memang minta untuk dijadwalkan itu seperti di Jatim itu setiap hari Selasa. Tapi masih kita arah ke sana sih, tapi kita mungkin learning by doing ya. Iya. Pelan-pelan kita. Jadi ngomong-ngomong begini, saya kenapa harus memaksimalkan podcast ini karena di dalam podcast itu kan macam-macam. Pertama ada 2 tujuan kita kan. Pertama tujuannya lebih dahulu kita memperbanyak viewer dulu. Kemudian yang kedua kita konten-kontennya, isi daripada podcastnya. Yang pertama tadi adalah bagaimana viewer bisa banyak, ya kita juga ngikuti perkembangan lah bagaimana milenial itu ini ya. Jadi mungkin tidak melulu tentang
Bawaslu dan Kepemiluan, tapi yang lain-lain untuk menambah viewer. Kemudian berikutnya adalah bagaimana isinya itu sesuai dengan berita Bawaslu dan Kepemiluan. Salah satu contohnya ya kita mengenai bagaimana pengawasan pemilu. Kita undang teman-teman Koordif pengawasan untuk menjelaskan materinya, bagaimana penanganan pelanggaran. Nah, itu kita undang teman-teman Koordif PP gitu, Mas. Kalau menurut saya kira wah, pokoknya harus kita ini loh senyampang, maksimalkan senyampang sekarang lagi ini. Pertama karena COVID ini kan kita dia bisa leluasa kemana-mana. Yang kedua ya kita ruang sekarang ini kan HP dalam genggaman kan, genggaman kita kan Mas. Kita juga pakai HP ini, jadi kita recordnya audio dan videonya juga menggunakan HP. Saya kira di Probolinggo juga sederhana, lebih sederhana di Probolinggo Mas. Sama lah ya gitu ya. Kalau saya bandingkan luar biasa di sini karena pokoknya lengkap lah. Tapi ya memang gimana ya, yang penting ininya ya, siarnya ya. Yang penting siarnya. Dan kita ini ya saling melengkapi, saling menguatkan kan gitu ya. Agar lembaga kita juga semakin dikenal oleh publik. Nah, dan media ini memang media yang paling memungkinkan bagi kita ya. Betul. Untuk melakukan siar itu seperti itu. Betul, mudah-mudahan ya teman-teman yang lain juga bisa ini Mas ya. Iya. Bahkan bisa masif seluruh Jawa Timur ya. Iya, semoga teman-teman yang lain bisa dalam barisan yang sama. Dalam barisan yang sama. Enggak. Cak Korit, ini sudah lihat video-video kita sebelumnya berarti ya? Saya pasti melihat. Karena apa ya, memang Pasuruan itu ya asik lah. Di samping ada podcastnya juga ada berita-berita bervideo juga kan. Iya, ada liputan event itu. Itu. Tadi kita juga sudah ngeliput tadi. Iya. Sudah wawancara singkat di luar tadi. Viewernya banyak. Kalau tidak salah itu sampai 10.000 lebih ya. Ada sih yang sampai ribuan, tapi ada yang sedikit. Ya. Memang tergantung apa ya, tergantung dari viewer. Karena viewer itu sama seperti kalau kita ngundang acara sosialisasi di acara konvensional kita, tatap muka maksudnya ya. Iya. Umpamanya ada 100 itu kan 100 orang lah. Berapa biayanya kita kan harus bilang. Tapi kalau gini, sekali keluar viewernya 10.000, gak usah bayar keluar apa-apa kan. Mereka sudah nonton kita dengan sendiri, materi kita yang sampaikan mereka pahami kan gitu Mas. Sip, perlu kita dukung gitu. Berarti sudah lihat semua podcast kita ya di 1 sampai 3. Iya, bahkan apa evaluasinya Cak Korit terhadap kita ini? Ya, kalau saya kan terima masukan dari ya kadang-kadang begini, kalau evaluasi secara keseluruhan all round ya. All apa istilahnya bahasa Inggrisnya itu. Secara keseluruhan lah. Bagus. Cuman begini, kadang-kadang saya tertarik dengan podcastnya, pematerinya asik, kadang-kadang itu masih hilang suaranya Mas. Audio ya? Nah itu, audionya itu, tapi ada, tidak semua sih Mas, tidak semua. Ya audio itu salah satu masalah kita ini. Jadi edisi pertama, kedua itu yang Wonosobo itu kecil banget suaranya. Dan kita memang menyadari, tapi ya sudahlah, kita yang penting itu eksekusi. Yang penting kita mungkin lebih jelas kalau menggunakan handset itu mendengarkan. Nah iya betul. Dan semakin kesini kan semakin kita perbaiki lah. Sudah asik ya ke belakang itu ya. Sudah kita perbaiki dan kita sudah datangkan mixer dan ahlinya juga untuk setup ini kabel-kabel, sehingga kan ini tampak lebih rapi kan, kabel-kabel nggak kelihatan juga kita sudah hadirkan. Betul. Ayo kita ramekan podcast Bawaslu ini. Jadi hanya dengan seperti inilah kita bisa menyiarkan secara luas. Banyak akan mengenal, terutama pemilih-pemilih milenial yang setiap harinya syarat dengan handphone lah. Iya. Wah, luar biasa medsos sekarang ada banyak, ada YouTube, ada IG, ada Facebook, Twitter. Jadi kita masuki semua lah untuk memperkenalkan ini. Jadi nanti semakin ke depan masyarakat akan semakin sadar tentang arti pemilu, tentang pelanggaran pemilu kan ya. Iya. Pokoknya saya gak bisa berkata-kata ini, luar biasa pokoknya. Soalnya di samping saya mampir ke sini Mas, pingin belajar juga tentang bagaimana tata ruangnya. Tata ruangnya luar biasa. Kalau ruangan kita di sana itu ya sempit Mas, sempit banget. Sahabat Bawaslu, sahabat podcast Kawal Bawaslu Pasuruan, jangan lupa ya, ini luar biasa di sini ini sudah ada podcast. Silakan
tonton, like, subscribe. Nah, ini sudah promosi, Mas. Iya. Terima kasih nih promosinya. Nanti saya tag di YouTube-nya Bawaslu Probolinggo itu ya. Saya usahakan komen terus di YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Pasuruan, terutama di podcastnya ini. Saya kawal terus. Saya juga nonton kok podcastnya Probolinggo. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Mas. Yang terakhir kemarin itu kan kopi itu ya. Nah, kopi itu ya. Memang saya juga tertarik karena saya juga penikmat kopi. Penikmat kopi ya. Di Pasuruan ini luar biasa kopinya. Iya. Tadi saya nikmati itu kopinya luar biasa. Nah, makanya itu inspirasi, Mas. Termasuk juga ini bisa mendatangkan ide ketika kita melakukan siaran atau podcast. Tagline-nya Jatim itu kan ngopi inspirasi dan eksekusi gitu kan. Mantap. Makanya saya juga ikut terinspirasi dengan podcast yang di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Iya, kalau itu sudah luar biasa itu ya. Gambarnya celing tuh kalau Jatim itu. Gitu ya. Iya. Ya karena alatnya sudah. Mas Acik ya. Mas Acik. Halo Mas Acik, luar biasa. Gambarnya celing. Nah, jangan lupa Mas Acik. Kameranya lain itu mungkin ya. Device yang pakai mungkin tidak menggunakan betul HP. Sekali. Ya kita belum bisa ke sana ya. Kita ala kadarnya dulu lah gitu ya. Yang penting isinya. Isinya masuk dan bisa menyiarkan tentang apa seputar Bawaslu dan pemilu lah, mencerahkan masyarakat semuanya. Mas Hari, mudah-mudahanlah kita semakin lama semakin hari semakin banyak viewernya Mas Hari ya. Semakin dikenal ya. Terutama Bawaslu. Iya. Bawaslu kita harus tetap siarkan terus. Jangan sampai hanya KPU saja. Iya. Luar biasa. Kok mungkin cukup Cak Korip, mungkin ada yang disampaikan. Mungkin ini karena ini silakan Cak Korip aja yang nutup ya. Bosnya ini saya booking ini ya dari podcast sebelah ya. Silakan ditutup Pak. Baiklah, ini saya sambil salah ini. Mas Hari, luar biasa, terima kasih ini. Saya telah diundang oleh Mas Hari, walaupun saya, belum kenal ya, saya Cak Korip, host podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Saya di sini hadir dalam rangka undangan beliau ya, ya walaupun ada acara, tapi saya memang dari dulu sampai sekarang pingin hadir di studionya atau di podcastnya Mas Hari. Luar biasa. Dan sahabat Bawaslu, saya ingin menyampaikan Mas Abi. Boleh Mas ya? Boleh silakan. Tapi bukan pesan-pesan terakhir Mas. Enggak. Silakan. Ini forumnya Cak Korip ini juga. Mantap. Begini, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saya Cak Korip dalam podcast Kawal Bawaslu Kabupaten Pasuruan ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya sosialisasi, dan saat ini Bawaslu sedang melakukan sosialisasi tentang Bawaslu dan sekitar pemilu dan pilkada. Karena apa? Ini sangat penting, merupakan amanah dari Undang-Undang 7 2017 terutama dalam pengembangan pengawasan partisipatif Mas Ari ya. Dan luar biasa, Bawaslu Kabupaten Pasuruan ini sejalan dengan kami ya, termasuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur ikut menyiarkan itu. Dan jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa di-share. Karena ini sangat penting bagi keberlangsungan podcast kita ya Mas ya. Karena kalau di like, komen dan di share, Mas Hari akan itu menambah spirit kita untuk terus memproduksi podcast selalu berikutnya. Menyiarkan acara istilahnya materi-materi yang lebih penting lagi seterusnya. Demikian menurut saya Mas. Mas. Bukan saya. Iya, enggak apa-apa, silakan sudah ini. Saya serahkan ini sepenuhnya kepada Cak Korip. Enggak, udah. Jadi itu yang saya pesan-pesan yang saya sampaikan. Closing statement lah dari Cak Korip, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ya. Di sini enggak boleh nyebut ini ya. Harus podcast Kawal Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Mas, itu aja dulu Mas. Ini saya sangat pingin saya realisasikan di studio saya di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kalau ruangan di Probolinggo sudah habis itu Pak ya, nggak ada ruangan habis ya. Ini kan sebenarnya ini mulai lagi kita akhirnya, tadi sudah ditutup nggak apa-apa lah ya. Karena ini kita santai nih, baru kali ini saya nyantai ya. Sebelumnya saya sumbernya itu karena pimpinan, jadi ya agak tegang gitu. Sekarang saya nyantai kayak gini ya. Ini mungkin genuine ya. Betul sekali. Baik, jadi kalau ini kan ruangan, ini di ruangan saya itu ya, kemudian di bagian belakang sebelumnya ini
tidak terpakai ya Korib ya. Terpakai kemudian kita permak, kemudian beberapa bagian masih tetap, kayak kordennya ini juga tetap ini. Iya, sebenarnya mau saya tutup tapi karena memang terbatas ya. Kemudian saya hanya menambah itu stiker dan tulisan-tulisan yang ini LCD sebenarnya di depan, daripada nggak kepake saya pindah ke sini gitu ya. Memanfaatkan segala yang bisa dimanfaatkan. Dan meja di ruang sekretariat saya pakai, saya bawa ke sini. Bagus ini. Kalau meja saya kecil Mas, kecil. Tapi wah. Ini. Tapi ada ini nih Mas ini. Bawaslu buat 2018 ini dari RI waktu yang kemarin itu. Ini ada anunya Mas ya. Pura-puranya minum Mas. Pura-pura aja minum ini. Silakan ngopi, karena ngopi akan mendatangkan inspirasi. Yes. Oke, gimana? Saya kira cukup ya. Cukup lah ya. Untuk sementara ini insya Allah kita akan ketemu lagi. Tinggal Mas Hari. Mas Hari collab dengan saya harus. Nanti saya tunggu di Bawaslu Kabupaten Probolinggo untuk collab bersama di podcast saya. Oke. Jadi saya di sana jadi bintang tamunya gitu ya. Gantian. Jangan hanya saya di sini ya. Bro. Sudah ditutup itu tadi, silahkan ditutup Pak. Baiklah sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, bersama saya Cak Korib di podcast Kawal Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Itulah tadi bincang-bincang saya bersama Cak Hari, pemilik atau host podcast Kawal Bawaslu Pasuruan. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share, karena kita akan terus menyiarkan atau selalu mendatangkan narasumber yang luar biasa. Demikian dari saya Cak Korib bersama Mas Hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.